Forum Peduli Masyarakat Nganjuk (FPMN) melakukan aksi demo di depan pendopo Kabupaten Nganjuk. Tujuan diadakannya demo memohon agar PJ Bupati Nganjuk segera menuntaskan program Bupati yang sudah purna tugas. Hal ini dikarenakan masa tugas PJ Bupati hanya 1 tahun lebih sedikit. Program yang belum dituntaskan seperti pajak minerba yang penyerapannya kecil dan juga merevisi Perbu PTSL. Saat orator menyampaikan orasi, sekelompok massa hendak ikut bergabung untuk memberikan dukungan. Namun dikarenakan tidak ada pemberitahuan sebelumnya, maka oleh polisi kelompok tersebut dipulangkan. Menurut Sekjen FPMN, Yanto, pihaknya tidak mau aspirasi yang disampaikan terganggu dengan kelompok yang lain. Apalagi tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Orasi pun terus berlanjut untuk menyampaikan aspirasinya kepada PJ Bupati. Tadi ada kelompok yang ingin ikut serta bergabung dalam orasi ini. Kenapa tadi dipulangkan, Pak? Begini, karena kita belum menerima juga laporannya tentang penggabungannya dia ke forum ini. Sedangkan forum apa, kita tidak tahu. Nah, kita menjaga marwah daripada forum ini kita jaga marwahnya agar tidak ternodai oleh forum yang tidak kita kenal menyusup ke sini. Kita khawatir nanti kalau dia membuat kegaduhan atau huru-hara di dalam orasi ini, yang kena imbasnya kan Forum Peduli Masyarakat Nganjuk ini. Nah, sebenarnya Pak, kalau tadi ikut serta atau laporan kepada pengurus atau ketua gitu, kira-kira diterima atau tidak Pak bergabung gitu? Kira-kira kita tidak bisa menerima. Karena apa? Dia dari kelompok apa, tujuannya apa, kan juga tidak jelas. Kita khawatir nanti beda tujuannya, terjadi suatu benturan. Sehingga yang kena imbasnya adalah Forum Peduli Masyarakat Nganjuk ini yang mendapatkan izin untuk orasi. Tadi sempat koordinasi, kira-kira dari kelompok apa Pak yang tadi ingin ikut bergabung tadi? Kelompok saya tidak jelas dan saya tidak kenal dengan ketua kelompok itu sendiri. Suyadi selaku koordinator aksi mengaku kecewa karena aspirasi yang seharusnya didengarkan langsung oleh PJ Bupati, namun dalam pertemuan hanya diwakilkan asisten. Ia meminta PJ Bupati dapat berdialog langsung dengan FPMN. Ya, tuntutannya sebenarnya ya secara global banyak ya teman-teman, bahwa PJ Bupati ini agar segera menyelesaikan secara umum tugas-tugas yang dilakukan oleh pasangan Nopi Marhen, terutama yang belum diselesaikan. Misalnya terkait pajak galian C, ya pajak galian C ini kemarin saya menghitung ya, ada 9 yang maksud saya 9 penambang, yang itu rata-rata per penambang itu setiap hari 200 rate. Nah, per rate-nya itu 40 rata-rata, tinggal hitung piro. Dan belakangan saya mengetahui bahwa di sini ini baru yang pajak masuk cuma 120 juta. Ini wakeh di Joko. Nah, yang kedua terkait PTSL dan kemudian secara umum sertifikat, agar di tingkat kecamatan ini segera di-SK-kan PPATS. Karena kalau tidak ada pembuat akte tanah di tingkat kecamatan, ini masyarakat kasihan melalui notaris, dan tentu biayanya lebih besar karena swasta ya. Terus yang ketiga terkait di Pisang ini. Di Pisang ini bahaya kalau dibiarkan, termasuk terhadap lembaga swadaya, terhadap LSM, terhadap media pasti akan terintimidasi. Karena kita ini tidak boleh ngoreksi. Forum Peduli Masyarakat Pisang kok nggak boleh ngoreksi tentang PTSN, kok tidak boleh ngoreksi oleh desa, oleh kelompok masyarakat. Dan Pisang ini kejadiannya sudah 2 kali. Dulu ada warung yang diobrak di preman. Ya, karena dulu pada waktu itu saya belum terlibat di sana, jadi tidak terungkap siapa di balik dalangnya yang membongkar warung di Pisang. Ingin ketemu Bupati langsung?
Iya, harapannya PJ ini kan banyak waktunya ya, dan kita siap kok. Demi kepentingan masyarakat itu saya sampaikan gini, mau subuh, mau tengah malam, mau maghrib, mau tengah hari, mau di leher singa, mau di leher niga, kami siap untuk demi kepentingan masyarakat. Oke. Mungkin itu. Tapi kehadiran PJ Bupati, bagaimana respon dari? Ya kami sangat kecewa sekali. Orang pemberitahuan ini sudah kami lakukan sesuai dengan aturan undang-undang lebih dari 3 kali 24 jam. Dan ini harus ditembuskan di sini dulu, kami baru bisa diterima di opsi sana, di perizinan. Nah ini sudah diterima, seharusnya beliau harus siap menerima kita. 10 orang perwakilan aksi diterima di ruang rapat Sekda Kabupaten Nganjuk. Mereka menyampaikan beberapa tuntutan saja. Asisten pemerintah Samsul Huda mengatakan pendemo telah menyampaikan tuntutannya dan pihaknya segera menindaklanjuti tuntutan tersebut. Terima kasih teman-teman media yang saya hormati. Pertemuan pada hari ini lebih banyak kepada sharing yang sifatnya ada beberapa masukan, tetapi juga ada beberapa fakta yang barangkali memang tindak lanjutnya sudah tepat, yang terkait dengan pertama saluran air di Desa Ngepung ini nanti coba kita koordinasikan dengan kepala desa untuk tindak lanjut sesuai dengan apa yang diinformasikan. Kemudian yang kedua ada terkait dengan camat, ini yang ada beberapa yang belum sebagai PPATS, ini nanti diharapkan segera mengikuti diklat PPATS, karena memang kebutuhan masyarakat mungkin di daerah yang memang di PPAT-nya di daerah mungkin lebih ke pinggiran ya. Kalau di perkotaan sudah banyak tenaga PPAT, ini lebih kepada pinggiran supaya camat sebagai PPATS ini segera ikut diklat sehingga pelayanan terhadap masyarakat bisa terlayani dengan baik terkait dengan identitas maupun legalisasi terhadap tanah atau aset dari masyarakat. Dan itu dilantik oleh Berarti proses pelatihannya itu nanti ada di BPN, kemudian pelantikannya juga melalui BPN, jadi tidak bisa berdiri dengan sendirinya. Kemudian terkait dengan pisang, tadi kalau sudah saya kira tidak lanjutnya sudah benar, kalau memang ada hal yang memang memenuhi unsur tindak pidana, ya ditindaklanjuti melalui laporan di Polres sudah tepat saya kira. Kemudian yang terkait dengan beberapa hal yang sifatnya terhadap pemanfaatan jaminan terhadap peserta keluarga miskin atau hal-hal yang menyangkut dengan jaminan kesehatan, ini saya kira pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk sudah menindaklanjuti, bahkan jauh hari sebelum penyampaian aspirasi sekarang ini, bahwa UHC di Kabupaten Nganjuk sudah mencapai 95,77. Artinya hampir semua masyarakat Nganjuk ini sudah terproteksi jaminan kesehatannya gitu. Sehingga nanti sisanya yang sekitar 4% sekian itu jika nanti ada membutuhkan pelayanan kesehatan akan kita langsung daftarkan dan akan bisa dimanfaatkan jaminan kesehatannya. Pak, tadi dalam izin atau pemberitahuan ke Polres Nganjuk ada terkait dengan galian C atau minerba. Pendapatan pajak dari pemerintah daerah itu dirasa minim. Bagaimana Pak tadi benar? Oh iya, lupa ya. Salah satu yang disampaikan adalah tentang revitalisasi pajak galian C. Ini kita Pak PJ sudah membentuk tim, kita rapat sudah 2-3 kali, yang intinya nanti akan kita lakukan revitalisasi terhadap penerimaan pajak dari sektor galian C. Mudah-mudahan dalam waktu dekat nanti rencana strategis baik dari
Bapenda selaku leading sektor terkait dengan tersebut ini bisa dioptimalkan. Apakah benar Pak, pajak galian C itu minim dari pembangunan dengan pajaknya itu lebih besar pembangunannya, artinya kerusakan jalan yang diakibatkan dari kendaraan yang lewat di situ gitu Pak? Ya, salah satu yang menjadi problem ini bahwa izin ini berada di provinsi, sementara terkait dengan lokasinya ada di Kabupaten Nganjuk, kemudian mobilisasi materialnya ini juga berada di jalan Kabupaten Nganjuk. Sementara teman-teman pemanfaat dari galian C ini kadang-kadang tidak taat terhadap rekomendasi Dinas Perhubungan mengenai jalur yang sudah ditetapkan. Nah, ini barangkali di samping revitalisasi terhadap penerimaan pajak, saya kira juga bagaimana terus melakukan operasi supaya teman-teman dari penyedia galian C, kemudian penyedia angkutannya ini taat terhadap rekomendasi jalur yang telah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan gitu. Yes. Dari Nganjuk, Siti Nur Khalifah melaporkan.